Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu hal yang sering mengganggu kita, terutama dalam meditasi duduk, adalah rasa kesemutan. Ada beberapa orang yang datang ke saya dan bertanya, "Bante, bagaimana cara untuk mengatasi rasa kesemutan? Rasa kesemutan itu begitu mengganggu. Bagaimana supaya rasa kesemutan ini bisa hilang?" Pertama yang saya katakan kepada siapapun yang bertanya, bagaimana mengatasi rasa kesemutan, adalah bahwa rasa kesemutan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap orang selama masih memiliki tubuh, memiliki fisik, rasa kesemutan itu pasti masih akan datang. Apakah mereka yang sudah terbiasa bermeditasi, mereka yang sudah advance, sudah maju dalam bermeditasi, tidak mengalami rasa kesemutan? Mereka masih mengalami rasa kesemutan. Selama seseorang masih memiliki tubuh, baik yang baru mulai bermeditasi, ataupun yang sudah maju, sudah advance dalam meditasi, masih harus mengalami rasa kesemutan. Hanya perbedaannya adalah, bagi mereka yang baru mulai belajar meditasi, ketika rasa kesemutan muncul dalam duduk bermeditasi terutama, akan muncul rasa benci, rasa tidak nyaman, akan komplain, merasa bahwa kesemutan itu merupakan hal yang mengganggu. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa meditasi, yang batinnya sudah cukup terlatih untuk mengatasi perasaan yang muncul pada jasmani, rasa kesemutan masih ada, tetapi batin mereka terlatih untuk tidak komplain. Batin mereka terlatih untuk menerima rasa kesemutan tersebut. Tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan rasa tidak suka ketika rasa kesemutan itu datang. Itulah bedanya. Nah, sehingga di sini yang perlu kita pahami sekali lagi adalah rasa kesemutan itu akan terus ada selama seseorang masih memiliki fisik. Memang ketika seseorang terbiasa dengan duduk bermeditasi, maka seseorang akan seakan-akan tidak mengalami rasa kesemutan. Dalam artian, kenapa mereka bisa duduk lama? Sepertinya mereka tidak ada masalah dengan rasa kesemutan. Sepertinya rasa kesemutan sudah lenyap pada mereka. Nah, yang harus kita ketahui, memang pada saat kita terbiasa bermeditasi duduk, maka jasmani kita akan beradaptasi. Rasa kesemutan akan muncul setelah beberapa waktu yang lama. Lebih lama ketimbang kalau seseorang baru berlatih meditasi. Tetapi bukan berarti rasa kesemutan betul secara total lenyap. Masih ada, tetapi akan lebih lama. Mengapa? Karena fisik sudah terlatih, terbiasa duduk bermeditasi. Yang kedua, memang pada saat batin sudah mulai terlatih, ini juga mempengaruhi fisik, yaitu fisik akan menjadi lebih rileks. Dan ketika fisik menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih terkonsentrasi, maka rasa kesemutan juga akan datang lebih lama. Setelah duduk dalam jangka waktu yang lebih lama, kemudian baru muncul rasa kesemutan. Tetapi bukan berarti rasa kesemutan itu lenyap, masih ada. Hanya saja akan lebih lama. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengatasi rasa kesemutan? Paling tidak adalah supaya begitu duduk tidak langsung 5 menit, 10 menit, 15 menit langsung mendapatkan rasa kesemutan. Yaitu biasakan duduk bermeditasi. Yang kedua, tetap rileks dalam kita bermeditasi. Dan yang terpenting lagi adalah menerima rasa kesemutan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Pada kenyataannya, saat kita bermeditasi, sebenarnya yang kita latih bukan fisik kita. Yang kita latih adalah batin kita. Artinya, pada saat rasa kesemutan itu muncul, bukan kita melatih bagaimana supaya rasa kesemutan itu lenyap.
Tetapi bagaimana agar ketika rasa kesemutan muncul, batin yang komplain, kebencian yang muncul itu dilenyapkan. Bagaimana pada saat rasa kesemutan muncul, batin tetap seimbang, batin tetap tenang, batin tidak komplain, tidak memunculkan kebencian terhadap rasa kesemutan tersebut. Itu yang mesti kita latih. Bukan melatih supaya rasa kesemutan lenyap. Karena selama kita memiliki fisik, kesemutan itu masih ada. Tetapi batin kita bisa kita latih. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah pada saat kita duduk bermeditasi, rasa kesemutan itu muncul. Apa yang mesti kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, menerima dengan kebijaksanaan bahwa rasa kesemutan merupakan sesuatu yang wajar, akan terus ada selama kita masih memiliki tubuh, memiliki fisik. Yang kedua, cobalah ketika rasa sakit itu muncul, cobalah untuk bertahan. Cobalah untuk bersabar. Barang 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bahkan kalau bisa sampai rasa kesemutan itu lenyap. Mengapa harus bersabar? Karena disinilah seseorang sebenarnya sedang berlatih. Melatih pikiran di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah rasa kesemutan, batin tetap bersabar. Jadi alih-alih kita mencoba untuk melenyapkan rasa kesemutan, tetapi sadari gejolak pikiran, sadari kebencian, ketidaksukaan yang muncul. Sadari, tenangkan, redam, tetap bertahan, bersabar di sana. Itulah meditasi. Dan kalau misalnya Bante, pada saat sudah bersabar tetapi rasa sakit itu muncul begitu kuat dan itu membahayakan jasmani, apakah boleh mengubah posisi duduk? Silakan. Kita harus menggunakan middle way, menggunakan jalan tengah. Ketika rasa sakit muncul, kita bersabar. Karena itulah latihan dalam bermeditasi. Kalau kita tidak bersabar, artinya kita mengikuti kebiasaan lama. Karena kebiasaan lama adalah setiap kali muncul rasa sakit, kita menutupi dengan kesenangan. Setiap kali muncul rasa bosan, kita tutupi dengan kesenangan indera. Dan kita tidak bisa melihat apa itu penderitaan. Kita tidak melatih kesabaran. Tetapi dalam meditasi, ketika rasa tidak nyaman muncul, rasa kesemutan muncul, cobalah untuk dihadapi, bersabar. Tetapi bukan berarti ketika fisik sudah dirugikan, dalam artian sudah dalam kondisi yang sebenarnya membahayakan bagi fisik, bukan berarti akan tetap duduk. Tetapi menggunakan jalan tengah bisa mengubah posisi duduk. Tetapi tetap dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, sehingga tidak memunculkan kekecewaan ataupun memunculkan ketidaksukaan. Dengan demikian, meditasi tetap berlangsung. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya bagaimana kita mengatasi kesemutan lebih kepada bagaimana kita mengatasi rasa benci, ketidaksukaan terhadap rasa kesemutan dengan tetap bersabar, tetap tenang, tetap seimbang, karena disitulah yang disebut sebagai latihan batin, yang disebut sebagai meditasi.